皆さん、こんにちは。今日は第43課と第47を話します。その前に、私たちは紹介します。私はアルファです。私はスカラディンです。私はナラモです。私はアルファです。私はスカラディンです。私はナラモです。私はセプテンです。私はイサです。私はウィラケンミーナです。私はママキャモンヤクです。私はアマサティアです。じゃあ、始めましょう。Kita akan memulai dari bab 43. Di bab 43 ini kita akan mempelajari dua pola kalimat. Yang pertama yaitu sodes dan yang kedua yaitu tekimas. Yang pertama untuk sodes, pola kalimat ini dapat diartikan sebagai kelihatannya, di mana pola kalimat ini digunakan ketika kita menduga atau memperkirakan sesuatu berdasarkan dari apa yang kita lihat atau visual kita. Untuk pembentukan atau konjugasi dari pola kalimat sodes ini dapat digunakan dua jenis kata, yaitu kata kerja dan kata sifat, baik kata sifati maupun kata sifatna. Untuk kata kerja, cara konjugasi adalah dengan menggunakan kata kerja bentuk kamus, lalu masnya dihilangkan dan ditambahkan dengan sodes. Contohnya adalah macimas menjadi maci sodes. Untuk kata sifati, cara konjugasinya adalah dengan menghilangkan i di bagian terakhir lalu menambahkan sodes. Contohnya isogasi menjadi isogasi sodes. Yang terakhir untuk kata sifatna dapat ditambahkan sodes secara langsung tanpa menambahkan partikel apapun. Contohnya adalah bentina menjadi benti sodes. Untuk contoh kalimat ikeyoshi adalah aku buat profesi sodes. Kedua, kakak tampu nanti sodes. Untuk contoh kalimatnya adalah ada satu untuk rusak gagal sakit sodes. Pola kedua pada bab 43 yakni pola tekuro atau tekimas. Pola ini digunakan untuk menyatakan suatu hal yang akan kita lakukan, kemudian setelah hal tersebut selesai kita lakukan, kita akan kembali ke tempat semula. Pembentukan pola tekuro atau tekimas ini dilakukan dengan mengubah atau mengkonjugasikan kata kerja ke dalam bentuk teke, kemudian ditambahkan dengan kuru atau kimas. Untuk lebih mempermudah, akan diberikan contoh situasi sederhana. Situasi yang pertama, misalnya kita sedang berada di kantin dengan teman kita, namun kita lupa untuk membawa dompet. Kemudian kita ingin kembali untuk mengambil dompet. Kita dapat mengatakan, "Coto, saya foto tekimas," yang artinya, saya akan pergi sebentar mengambil dompet, lalu kembali lagi. Contoh situasi yang kedua, misalnya saat kita hendak pergi keluar rumah, kemudian ayah atau ibu kita menanyakan kemana kita akan pergi. Misalnya kita ingin pergi ke taman, kita dapat mengatakan koen o sampo shitekimasu, yang artinya saya akan pergi berjalan-jalan di taman sebentar lalu kembali lagi. Atau lebih singkatnya, kita dapat mengatakan coto dekake tekimasu, yang artinya saya akan keluar sebentar lalu kembali lagi. Kemudian ada bab 47. Pada bab 47 ini terdapat pola kalimat sodes. Pola kalimat ini dapat diartikan sebagai katanya atau dikatakan bahwa. Pola kalimat ini digunakan ketika pembicara ingin menyampaikan suatu informasi yang dia dapat dari sumber yang lain, seperti buku, berita, TV, radio, dan lain sebagainya. Berbeda dengan sodes pada bab 43, sodes pada bab 47 ini tidak mengandung dugaan atau perkiraan dari pembicara, namun langsung menyampaikan informasi yang diterima oleh pembicara kepada lawan bicaranya. Kemudian pada penggunaannya seringkali disertai dengan niyoruto yang memiliki arti menurut. Contohnya seperti Denkiyo ho niyoruto ashita furu. Contohnya seperti Denkiyo ho niyoruto ashita ame ga furu sodes, yang memiliki arti menurut perkiraan cuaca besok akan turun hujan. Kemudian pola kalimat yang digunakan adalah pola kalimat bentuk kutsukei ditambahkan dengan sodes, kecuali untuk kata sifat nakeoshi dan kata benda yang sebelum sodes ditambahkan dengan da. Nah, untuk bentuk yang pertama yaitu ada kata kerja bentuk biasa diikuti oleh sodes. Contohnya, fueteru sodes. Yang kedua, ada kata sifat ikeoshi diikuti oleh sodes. Contohnya,
Minjikai so desu. Yang ketiga, ada kata sifat nakelsi ditambahkan da dan diikuti oleh so desu. Contohnya, kirei da so desu. Kemudian yang keempat, ada kata benda ditambahkan da dan kemudian diikuti oleh so desu. Contohnya, kumori da so desu. Nah, untuk contoh kalimatnya, yang pertama ada Tenki yohou ni yoru to ashita wa atsuku naru so desu. Yang artinya, menurut ramalan cuaca, besok akan menjadi panas. Untuk contoh kedua, ada Yamada Sensei wa ashita Fransu e iku so desu. Artinya, Yamada Sensei besok akan pergi ke Prancis. Pola kalimat selanjutnya adalah pola kalimat yodes. Pola kalimat yodes dapat diartikan sebagai sepertinya. Pola kalimat yodes digunakan untuk mengungkapkan perkiraan pembicara berdasarkan kelima panca indera yang dirasakan oleh pembicara. Kadang-kadang pola kalimat yodes diawali dengan domo di awal kalimat untuk meyakinkan lawan bicara. Contoh kalimatnya adalah ano hito wa domo Tanaka-san no hyodai no yodes. Tanaka-san ni nite imasu, yang memiliki arti orang laki-laki itu sepertinya saudara laki-laki Tanaka-san. Dia terlihat mirip dengan Tanaka-san. Pola kalimat yodes menggunakan kata kerja futsuke atau kata kerja bentuk biasa. Untuk kata sifat nakeoshi diawali na sebelum yodes, dan untuk kata benda diawali no sebelum yodes. Untuk contoh kalimatnya, yang pertama ada Tanaka-san wa ramen ga suki na yo desu. Artinya, Tanaka-san sepertinya menyukai ramen. Yang kedua, kaiji wa mo owatta yo desu. Artinya, rapat sepertinya sudah selesai. ねえ、上田さん、伝えますか？何の話ですか？インスタによると、新しい喫茶店が開くそうですよ。本当ですか？私は喫茶店に行くのが好きです。あそこのベトナムドリップは美味しいようです。いや、明日喫茶店に行きましょう。行きましょう。オファー、この喫茶店はどこにありますか？どこでしょうか？人に聞いてみましょう。行きましょう。すみません。新しい有名な喫茶店はどこにありますか？そうですか。ありがとうございます。これでしょうか。でも閉まっているそうですね。開いていますよ。中には賑やかです。あんたメガネをかけていませんから。確かにね。じゃあやりましょう。やりましょう。